Medang itu ada jenisnya lagi? Iya, ada dua macam, ada tiga macam udang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Dwi Eva Lestari, penanggung jawab dan pengampu mata kuliah Arsitektur Vernakular di Prodi Arsitektur Institut Teknologi Sumatera. Arsitektur vernakular merupakan salah satu mata kuliah pilihan 2 SKS yang ditawarkan kepada mahasiswa S1 Arsitektur tingkat 7 di setiap semester ganjil. Mata kuliah ini berada dalam cangkupan bidang kelompok keahlian teori sejarah dan kritik arsitektur. Mata kuliah ini sendiri mengajarkan pengertian prinsip arsitektur vernakular, yakni mampu beradaptasi terhadap kondisi fisik, sosial, budaya, dan lingkungan setempat. Sehingga dari pemahaman prinsip-prinsip arsitektur lokal, mahasiswa yang merupakan calon arsitek muda ini mampu menumbuh kembangkan kreativitasnya dalam mendesain bangunan di masa depan dengan memanfaatkan sumber daya fisik, sosial, budaya, religi, teknologi, dan material setempat. Sebagai manfaat, mahasiswa mengenal dan mengetahui arsitektur vernakular sebagai bagian dari ilmu arsitektur lokal yang keberadaannya menjadi penting untuk dipahami sebagai adat budaya suatu bangsa. Kemudian, mahasiswa menjadi lebih bijaksana dalam memilih dan menggunakan bentuk dan ruang dalam merancang arsitektur yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Untuk tujuannya sendiri diharapkan mahasiswa mampu mendefinisikan batasan-batasan serta perbedaan antara arsitektur vernakular dan arsitektur tradisional. Kemudian mampu mengemukakan tentang teori-teori arsitektur vernakular, mampu menganalisis bentuk bangunan vernakular dan tradisional melalui studi-studi kasus, mampu mengidentifikasikan berbagai faktor analisis model vernakular, pola perilaku, serta nilai-nilai budaya. Untuk strategi dan metode pembelajaran selama 1 semester, perkuliahan dilakukan sebanyak 13 kali pertemuan kuliah tatap muka, 1 kali pertemuan di luar kelas atau kuliah lapangan, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Metode perkuliahannya adalah blended learning dengan mengkombinasikan metode exploratory dan discovery learning, project-based learning, dan cooperative learning. Untuk kriteria penilaian, nilai akhir adalah nilai akumulasi dari nilai ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS, dan nilai tugas. Untuk bobot nilai sendiri, UTS 30%, UAS 30% melalui ujian tertulis, kemudian nilai tugas melingkupi tugas kelompok, kuis, dan keaktifan mahasiswa saat berdiskusi maupun presentasi dengan bobot total 40%. Untuk rencana pembelajaran semester atau RPS, di sini mata kuliah arsitektur vernakular dengan kode AR4158 berbobot 2 SKS diberikan di semester ganjil yaitu semester 7. Ada capaian lulusan prodi, kemudian ada juga CPMK atau capaian untuk mata kuliah. Untuk sub CPMK-nya atau di sini kami sebut learning outcome ada 5. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi perbedaan antara vernakular dengan arsitektur tradisional. Yang kedua, mampu mengidentifikasikan dan menganalisis faktor analisis model vernakular yang dikenal sebagai modifying factor. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis konsep hunian vernakular. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis yaitu representasi simbolik dan klasifikasi simbolik dari 3 unsur kosmos. Learning outcome yang kelima yaitu mampu menyimbolkan konsep serta prinsip arsitektur vernakular yang dipengaruhi oleh faktor-faktor analisis hunian vernakular. Materinya sendiri dibagi dalam beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama, lingkup dan batasan arsitektur vernakular, yang kedua, tentang teori arsitektur vernakular, yang ketiga, faktor analisis model vernakular, kemudian sosio-kultural faktor pada arsitektur vernakular, kemudian ada symbolic conception pada arsitektur vernakular, kemudian ada multiple factor thesis, ada cosmos symbolism, ada social organization, ada gender symbolism.
Di minggu pertama menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, kemudian memberikan pengertian dan lingkup mengenai mata kuliah ini sendiri, kemudian membacakan atau memberikan pemaparan tentang rencana pembelajaran atau perkuliahan selama 1 semester, juga menjelaskan tentang metode pelajarannya dan tata tertib selama kuliah. Di minggu kedua baru masuk pada materi di mana di sini ada definisi dan teori arsitektur vernakular dan arsitektur tradisional. Kemudian disebutkan juga perbedaan antara vernakular dengan tradisional, juga memberikan contoh-contoh bangunan vernakular dan tradisional. Di minggu selanjutnya itu materinya lebih kepada pemahaman apa itu arsitektur vernakular, juga menyebutkan tentang karakteristik arsitektur vernakular, tipologinya, serta konsep-konsep yang berlaku di arsitektur vernakular. Di minggu selanjutnya ada kajian tentang studi kasus bangunan vernakular dan bangunan tradisional. Jadi di sini mahasiswa kita minta untuk mencari bahan kajian berupa studi kasus dari berbagai sumber. Di pertemuan selanjutnya ini lebih membahas kepada identifikasi berbagai faktor analisis model vernakular, di mana di situ ada faktor bahan bangunan, ada metode konstruksinya, ada faktor teknologi, ada faktor iklim yang berpengaruh, kemudian ada pemilihan lahan dan faktor sosial budaya. Di minggu selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasikan pola-pola perilaku serta nilai-nilai budaya melalui sosio-kultural faktor. Jadi di sini kita membahas tentang pola perilaku budaya, nilai-nilai budaya, serta sudut pandang terhadap dunia. Di minggu selanjutnya ada materi mengenai konsep yang berhubungan dengan alam semesta sebagai sudut pandang dalam melihat proses pembangunan rumah. Jadi di sini kita berikan contoh dan materi bagaimana menganalisis tentang simbolik conception pada arsitektur vernakular. Setelah itu ujian tengah semester, dan setelah ujian tengah semester nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menganalisis beberapa faktor yang ada dalam pembentukan arsitektur vernakular, yaitu menjelaskan tentang bentuk rumah vernakular. Kemudian di minggu selanjutnya kita akan membahas tentang kosmosimbolisme, di mana di sini menjelaskan tentang dunia atas, dunia manusia, dan dunia bawah dalam arsitektur vernakular. Di sini masuk dalam analisis kosmos simbolis. Kemudian di minggu selanjutnya kita memberikan materi tentang klasifikasi simbolik, yaitu klasifikasi organisasi sosial secara simbolik dalam bangunan vernakular yang dibagi dalam 3 bagian, yaitu bagian suci, bagian yang tertutup, serta bagian wanita. Di sini contoh-contoh, analisis contoh gambar itu sangat penting sekali untuk membuka wawasan mahasiswa. Selanjutnya ada materi mengenai karakteristik melalui simbol perbedaan jenis kelamin atau gender. Di sini kita harapkan mahasiswa mampu menganalisis atau mengklasifikasikan karakteristiknya dari perbedaan gender yang ada di dalam biasanya ada dalam fungsi bangunan atau fungsi ruang di dalam arsitektur vernakular. Ini adalah materi terakhir sebelum akhirnya kita akan melakukan studi banding atau kuliah lapangan. Nah, kita memerlukan persiapan 1 minggu sebelumnya, itu persiapan untuk bentuk kelompok, kemudian membagikan materi-materi atau membagikan bahan-bahan amatan yang bisa dicari atau dianalisis ketika di lapangan. Nah, ini ada di minggu ke-13. Di minggu selanjutnya adalah kuliah yang kita lakukan di lapangan. Di sini kita mencoba untuk mengumpulkan data lapangan atau data primer bangunan vernakular di daerah amatan dengan melakukan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Yang terakhir, sebelum ujian akhir semester, itu kita akan mengadakan diskusi atau tugas kelompok mengenai hasil dari kuliah lapangan itu sendiri. Jadi luarannya biasanya berbentuk tugas besar, yaitu laporan dari hasil kuliah lapangan. Di minggu terakhir sebelum UAS ini ada asistensi tugas besar arsitektur vernakular. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kelas.
ini pertemuan kita yang kedua, pertemuan minggu kedua. Apakah sudah siap untuk mengikuti kelas? Sudah, Bu. Sudah istirahat siang? Bu. Sudah makan? Alhamdulillah udah. Udah Bu, barusan Bu. Oke. Baik, saya langsung aja ke materinya. Baik, ini sudah terlihat ya? Kayaknya. Oke. Nah, untuk materi pertama kita adalah tentang arsitektur vernakular versus arsitektur tradisional. Jadi di sini kita akan lihat nanti bedanya di mana. Nah, saya harapkan nanti kalian membuat resume atau catatan yang akan dikumpulkan di GCR. Kemudian nanti juga akan ada game quiz, biar materinya nyangkut gitu ya, nggak langsung hilang setelah kuliahnya selesai. Oke. Dan ini adalah sub capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu mendefinisikan batasan-batasan serta perbedaan antara arsitektur vernakular dan arsitektur tradisional. Karena kalau secara awam biasanya kedua hal ini tuh dianggap sama, padahal sebenarnya tidak sama gitu ya, ada bedanya. Nah, ini gambar pertama, ada yang tahu ini di mana? Ini rumah apa? Rumah panggung, Bu. Ya, rumah panggung di mana? Kayaknya di Sumatera Sepertinya Akhir di deh, Lampung Bu. Barat, Bu. Di Iya Liwa. benar. Ini di Lampung Barat, betul. Ini rumah adat Lampung Barat. Ini namanya Lamban Pesagi. Oke, selanjutnya. Ini ada yang tahu ini di mana? Ambon, Bu. Minang. Sumbar. Sumbar, Sumbar. Sumatera Barat Bu. Sumbar. Oke. Ini Ini di rumah gadang ya. Pagaruyung. Iya, Pagaruyung betul. Ini rumah gadang ya namanya. Oke, next. Ini ada yang tahu ini di mana? Ini di Nias ya, Bu. Nias. Bukan? Sepertinya Nias di ya. Batak Karo. di Iya, selatan, ini Sulawesi Batak. Selatan. Enggak, Sumatera Utara. Oh. Batak Karo. Oh, Batak Karo. Batak Karo. Kalau tidak salah di Brastagi ya, Bu ya. Ya, di Brastagi ada. Oke, next. Ini, ada yang tahu ini di mana? Nih, Nah, ini baru di Nias. Nias. sepertinya sebelah Nias, kanan. Nias. Ya, betul. Putri betul. Apa tadi Martin juga betul, ini di Nias. Yang sebelah kiri itu di Nias Utara, sebelah kanan itu mode rumah yang ada di Nias Selatan. Oke, selanjutnya ini. Toraja. ya Bu. Toraja, Sulawesi Toraja. Selatan. Selatan. Ya, ini di Sulawesi Selatan. Selanjutnya ini, Sepertinya di Palembang. Palembang. Ada yang lain? Oh, Riau. Ih, Baru. Sopeng, Jauh. Sopeng Bu, Sopeng. Ini sebelah kanan Sopeng itu di mana? sepertinya rumah tradisional Melayu. Sulawesi Sebelah Selatan, Bu. kanan. Jarinda Sulawesi ya. Selatan. Jarinda ini rumah Bugis. Rumah Bugis mirip ya? Mirip ya Oh. tadi ya dengan yang ada di Sumatera Selatan ya. Tapi nanti kita coba lihat bedanya. Oke, ini rumah Bugis. Oke, next. Ini ada yang tahu? Wah, Di Oh, Papua, Flores. Bu. Iya benar. Ini di NTT. NTT. Alor, Di NTT. Nusa Tenggara Timur. Ini rumah rumah pohon. pohon ya Bu. Ini ada di Papua. Oh, Sukunya Papua. suku Wow. rumah pohon. Nanti coba saya ceritakan nanti tapi di pertemuan selanjutnya. Rumah pohon ini bisa sampai 50 meter dari atas tanah dibangunnya. Oke, selanjutnya ini ada yang tahu nggak ini rumah di mana? Oh, Kayak di Jawa itu kayaknya ya, Bu. Mhm. Kampung Bukan. Naga. Bukan. Sumba. Menyerah. Ini rumah Bali. Oh. Kalau kalian taunya rumah Bali yang itu-itu aja, ada rumah Bali di Gunung Batur yang bentuknya seperti ini. Lagi ini ada di mana? Ini rumah apa dan ada di mana? Rumah apung, Mahapung. Rumah apung di Kalimantan. Kalimantan, bukan? Labuan Bajo. Labuan Bajo, bukan. Nah, ini ada di Sulawesi Selatan. Ini rumah terapung tipikalnya. Kalau kita lihat nanti bisa ada pembandingnya nanti di setelah ini antara rumah Bugis, tapi ini rumah Bugis yang terapung. Gitu. Oke, kalau ini juga rumah pesisir, tapi ini ada di Papua Barat. Kalau kita tadi ngelihatnya rumah Oh. Papua, kalau kalian taunya tentang rumah Honai atau apa namanya rumah pohon tadi ya. Nah, ini ada lagi rumah yang seperti ini. Ini ada di Papua. Oke, bedanya apa? Antara yang rumah tadi dengan yang rumah yang awal-awal kan bisa disebutin tuh ini rumah ini, rumah ini. Tapi yang di belakang-belakang itu agak susah. Bedanya apa coba?
Menurut saya lebih Tertata. ke ini sih, Bu. Lebih ke apa ya? Ada simbol-simbol tertentu sih. Mhm, Seperti misalnya rumah gadang tadi ya. mhm, Ada filosofi kerbau sepertinya gitu. Mereka mhm, mengambil bentuk tanduk kerbau. Yang di Toraja juga sepertinya seperti itu. Nah, mhm. kalau untuk yang pesisir kemungkinan tidak ada filosofinya dalam pembuatan arsitekturnya begitu. Oke, itu ya menurut Martin ya. Oke, kita lihat lagi Izin tadi kan rumah menjawab, Bu. gadang. Iya, silakan. Coba Aldi. Kalau dari saya sih mungkin dari material pembuatannya, Bu. Kalau di Materialnya. pesisir ya, rata-rata itu Mhm, dia menggunakan kayu-kayu yang tipis, lalu mhm, menggunakan daun kelapa. Sedangkan mhm. kalau di yang tipikal dataran tinggi atau gunung, dia menggunakan kayu-kayu yang cukup besar. Oke, kita lihat Itu sih, Bu. nanti. Itu ya yang menurut Aldi. Oke. Coba lagi ini yang tadi saya maksud sama-sama rumah Bugis, tapi bedanya apa? Coba. Ada yang memberi pendapat? Dari ukuran kayu sih, Bu, kalau saya Ukuran tadi. ukuran materialnya ya. Oke. Iya. Terus Sama lain? motif, Bu. Motif. Kalau Baik. ini bermain di motif di atap, bisa kita lihat di atap, terus Ya, ada di railing. oke. Terlihat lebih sederhana nggak kalau yang sebelah kanan? Iya, sangat. Lebih Betul, sederhana Bu. ya. Yang sebelah kiri lebih complicated ya, Mewah. lebih Ya, lebih lebih mewah gitu ya. kompleks. Nah, itulah yang disebut satunya vernakular, satunya tradisional. Baik. Untuk memperjelas lagi, kita masuk ke materi. Jadi, untuk vernakular itu sendiri adalah sebuah langgam atau sebuah gaya dari bentuk bangunan gitu. Nah, kalau vernakular itu lebih kepada merefleksikan masyarakat yang akrab dengan alam gitu. Biasanya dengan kepercayaannya juga ada, dengan norma-normanya juga ada gitu. Oke, menurut Bill Upton, bangunan vernakular itu adalah bangunan yang biasa. Artinya bangunan yang menggambarkan masyarakat yang polos, yang berasal dari kasta rendah dan biaya yang rendah, atau dibangun dengan kelompok tradisional yang menggunakan budaya setempat yang abadi gitu. Jadi budaya masyarakat yang ada di daerah itu yang kemudian membangun rumah-rumahnya dengan rumah yang apa adanya gitu ya, bukan apa adanya, dengan apa yang ada di situ. Selanjutnya, ada juga di bukunya Amos Rapoport bahwa arsitektur vernakular itu adalah karya yang tumbuh dari arsitektur rakyat, yang pasti tidak ada arsiteknya ini, gitu. Tapi dari rakyat itu justru ada tradisi yang muncul di antara sebuah masyarakat itu, biasanya ada tradisi dan budayanya itu yang muncul, kemudian mereka juga memanfaatkan potensi-potensi lokal seperti materialnya misalnya, ambil dari sekitarnya seperti yang tadi disebutkan oleh Ali misalnya, kemudian teknologi yang dipakai dan pengetahuan yang dipakai ketika membangun rumah itu ya apa adanya sesuai dengan kemampuan masyarakat di situ. Itu yang namanya vernakular. Kita bandingkan lagi dengan yang lain. Arsitektur vernakular itu mengoptimalkan potensi budaya setempat, kemudian konsep bangunannya mempertimbangkan kelestarian lingkungan yang akhirnya masuk ke dalam sustainable architecture. Jadi berkelanjutan gitu. Arsitektur yang ramah terhadap lingkungannya gitu. Nah, dan ditemukan, vernakular itu ditemukan secara trial and error oleh masyarakat itu sendiri. Maksudnya adalah trial and error itu bikin nih bangunan, zaman nenek moyang dulu ya, bikin bangunan, kemudian ternyata ada gempa hancur, bikin lagi, seterusnya dan seterusnya error gitu ya, sampai mereka mampu membuat bangunan yang tahan gempa. Kenapa? Karena daerah mereka adalah daerah yang banyak gempanya gitu. Dan masyarakat di sana bisa beradaptasi dengan lingkungan gempa itu dengan menciptakan bangunan tahan gempa. Itu dari trial and error yang beratus-ratus tahun, bukan hitungan 1 tahun, 2 tahun ya, tapi ratusan tahun. Karakteristiknya sendiri dari vernakular itu, bentuk kesehariannya itu yang pasti akrab dengan daerah tertentu, itu dari populasinya, kemudian sering dibuat dengan bahan yang tersedia di sekitarnya, dan yang paling penting adalah diaplikasikan untuk fungsi bangunan. Jadi lebih kepada fungsinya. Makanya tadi kenapa Martin tidak melihat ada ukiran-ukiran di rumah-rumah vernakular. Itu kan kenapa mereka lebih mementingkan fungsi. Iya kan? Daripada harus ada ornamen, harus ada ini dan sebagainya. Nah, dan yang pastinya selalu menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Untuk membandingkannya kita masuk ke tradisional. Tradisional sendiri itu menurut Tribinuka bahwa konteks yang menyangkut pewarisan budaya dari generasi ke generasi, yang artinya arsitektur tradisional adalah karya dari warisan norma-norma adat istiadat
yang diwariskan dari turun-temurun dari generasi ke generasi. Kalau yang sebelah kiri ini atau vernakular ini kita bisa lihat secara fisik dari sumber dayanya, bahannya, teknologinya, iklimnya, ada sedikit kepercayaan di situ. Tapi secara fisik bisa dilihat. Tapi untuk yang tradisional itu ada mistisnya, ada pakemnya, ada hukum adatnya, ada sosial, kekuasaan bahasa dan sebagainya masuk di situ. Nah, untuk ini tadi yang saya sebutkan bahwa untuk bisa menjadi arsitektur tradisional kalau dia itu berawalnya berasal dari vernakular. Tapi kemudian dari vernakular ini bertahan dia sampai beratus tahun yang akhirnya diakui, kemudian dirujuk secara turun-temurun, kemudian baru disebut dengan tradisional. Tapi ketika vernakular ini, arsitektur vernakular ini tidak bertahan lama, maksudnya berubah, gitu ya, perubahan, kemudian tidak bertahan, tidak diakui, ya sudah dia akan tetap menjadi vernakular. Jadi di sini kita bisa sebutkan bahwa semua tradisional itu sudah pasti vernakular, tapi vernakular belum tentu tradisional. Jadi semua yang tradisional, rumah gadang, rumah apa tadi yang kita bisa lihat, rumah Toraja, rumah Bugis, rumah apa, itu semua masuk di vernakular, iya, tradisional juga iya. Tetapi rumah-rumah yang tadi Talang Mama, rumah yang ada di Gunung Batur, Bali, kemudian ada yang di Pulau Seram, itu vernakular, tapi bukan tradisional. Kenapa? Karena ada syarat-syarat tradisional, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi, yang belum terpenuhi oleh rumah-rumah tadi itu. Sehingga mereka masih masuk dalam vernakular. Mungkin dari sini bisa dipahami ya. Nah ini perbedaannya mungkin antara vernakular dengan tradisional. Kalau vernakular itu tadi berkembang dari rakyat, lahir dari arsitektur rakyat, dari masyarakat etnik yang punya kekhasan sendiri, dibangun berdasarkan pengalaman trial and error, menggunakan teknik material lokal, dan merupakan jawaban dari setting lingkungan atau yang sudah beradaptasi dengan lingkungannya, dan selalu terbuka terjadinya transformasi. Maksudnya selalu akan berubah. Kenapa? Karena budaya itu berubah gitu. Ketika dia sudah sedikit berubah, dia tidak akan menjadi tradisi lagi gitu ya. Yang seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya untuk arsitektur tradisional itu ada norma-norma yang diwarisi, ada adat tradisinya yang melekat pada suatu masyarakat, kemudian diwariskan dari turun-temurun, kemudian dibangun oleh ahli bangunan, dan berdasarkan aturan yang telah ditentukan atau disepakati secara turun-temurun. Jadi membangun rumah tradisional itu ada mistisnya, ada acara-acara adatnya, ada ritual-ritualnya, ada syarat-syaratnya, misalnya ada ukuran-ukurannya gitu. Itu yang membedakan antara tradisional dengan vernakular. Sementara vernakular itu ya pengalaman manusianya atau masyarakatnya seperti apa itu yang terjadi. Itu mungkin untuk pembeda antara vernakular dengan tradisional. Baik, dari materi yang sudah saya berikan tadi, kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Dari saya mungkin material yang digunakan dalam pembangunan arsitektur vernakular dan tradisional itu memang mengoptimalkan bahan-bahan yang ada di sekitar. Makanya kita banyak menemukan atap-atap yang dari daun, jerami mungkin ya. Terus tiang-tiangnya juga menggunakan pohon-pohon yang ada di sekitar. Misalnya tadi ada bangunan di pesisir tuh karena banyak kelapa, ya jadi yang bisa dipakai adalah pohon-pohon kelapa. Gitu. Ya. Iya benar. Oke, yang lain ada lagi yang mau memberikan kesimpulan dari catatannya? Mungkin nyambung ya Bu ya. Siapa nih? Oke, Nyambung, silakan ya. Isneni. Nyambung yang tadi punya Putri ya Bu ya. Artinya karena memang dia sistemnya masih trial and error Bu ya. Jadi ada kemungkinan untuk vernakular itu untuk terus berkembang gitu Bu ya. Jadi ada peningkatan kualitas Bu ya. Kemudian karena memang dia masih sifatnya sederhana dan mudah dilakukan, umumnya itu yang menghuni rumah itu adalah orang-orang yang memang kastanya kasta rendah ya mungkin Bu ya. Nah, dibandingkan dengan yang tradisional itu lebih banyak ke yang kasta-kasta tinggi mungkin begitu Bu ya. Ya, Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya bisa kasih kesimpulannya, sudah saya tuliskan di sini. Pertama, arsitektur vernakular adalah istilah yang digunakan untuk mengkategorikan metode konstruksi yang menggunakan sumber daya orisinil atau lokal. Jadi menggunakan apa tadi kita bilangnya dengan metode pembangunannya gitu ya, menggunakan pengetahuan lokal atau setempat. Nah, yang kedua adalah vernakular itu berkembang setiap waktu dan merefleksikan lingkungannya seperti yang disebutkan tadi sama Isneni.
budaya dan sejarahnya dari daerah di mana karya arsitektur tersebut muncul atau eksis atau berada gitu ya. Jadi tergantung dia berkembangnya bagaimana gitu. Selanjutnya arsitektur tradisional adalah hasil dari proses turun-temurun dari arsitektur vernakular atau kita sebut dengan arsitektur rakyat yang dipengaruhi nilai-nilai budaya setempat menciptakan tatanan atau standar perancangan. Nah, yang terakhir, apabila seluruh konsep atau hasil karya dari vernakular itu diakui hasilnya teruji dalam kurun waktu yang lama gitu, bahkan di sini disebut hingga mendarah daging, maka karya vernakular ini bisa diklarifikasi sebagai karya arsitektur tradisional. Baik. Itu aja mungkin materi dari saya. Apa ada yang mau bertanya? Dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Ini saya tutup dulu. Yang raise hand ada, siapa dulu tadi? Ridwan, silakan. Asfaror, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu, izin nanya. Tadi kan udah dijelaskan sama Ibu. Nah, rata-rata yang dijelaskan adalah yang ada kondisinya di Indonesia ini. Nah, saya mau tanya Bu, apakah arsitektur vernakular ini hanya ada di Indonesia? Ada nggak sih Bu, kalau misalkan di luar negeri atau di luar Indonesia itu juga penyebutannya juga arsitektur vernakular, atau emang jangan-jangan di sana emang nggak ada seperti itu Bu? Terima kasih Bu. Terima kasih Iwan. Oke, ini jawaban pertanyaannya bagus sekali. Oke, belum saya sebutkan ya tadi bahwa arsitektur vernakular itu adalah istilah dari secara global. Itu istilahnya baru muncul tahun 1960 sekian. Itu untuk menggambarkan tentang arsitektur masyarakat ekonomi ke bawah atau rakyat biasa itu tadi. Jadi jawabannya ada. Kalau di luar Indonesia juga ada yang namanya vernakular. Oke. Selanjutnya siapa? Baik, Bu, terima kasih. Ya. Oke, terakhir mungkin Jarwinda karena sudah habis waktunya. Silakan Jarwinda. Oke, Bu, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, Bu, tadi kan yang Ibu tampilkan itu beberapa gambar yang Ibu tampilkan, entah itu arsitektur tradisional maupun vernakular itu hanya berbentuk bangunan rumah, Bu. Nah, bagaimana dengan bangunan umum, Bu? Seperti mungkin kantor, sekolah, klinik, puskesmas, dan sebagainya, Bu. Oh, baik. Oke, makasih Jarwinda. Jadi gini, kita balik lagi ngelihat bangunannya seperti apa. Ketika bangunannya itu memenuhi kriteria dari vernakular, di mana ada materialnya dari alam, kemudian dibikin secara bersama-sama misalnya. Nah, itu balik lagi ke situ karena di setiap permukiman, ya tidak semua, tetapi biasanya dalam satu permukiman itu selalu ada ruang berkumpul. Ruang berkumpul itu menjadi salah satu tadi dari prinsip arsitektur vernakular. Ruang berkumpul itu bisa outdoor, bisa indoor. Ketika dia indoor, mungkin istilahnya adalah balai desa, gitu ya, zaman sekarang gitu ya, balai desa mungkin belum yang menjadi kantor ya, tapi balai desa itu adalah ruang pertemuan atau bangunan sosial, bangunan umum yang bisa digunakan bersama-sama, dan bangunan itu ketika dibangun oleh warga itu dengan prinsip mereka, dengan material yang ada di sana, bisa disebut sebagai vernakular. Tetapi kalau sudah masuk kayak tadi klinik, sudah ke kantor gubernur, itu kayaknya sudah tidak menggunakan material lokal lagi ya, udah pakai semen, seng, dan sebagainya, itu sudah pabrikan. Ketika sudah pabrikan, sudah tidak bisa lagi disebut sebagai material lokal. Itu mungkin. Jadi kita balik lagi lihat ke bangunannya ya, per kasus. Itu Jarwinda. Oke, terima kasih Bu. Ya, selanjutnya saya sudah cukupkan ya untuk pertanyaannya karena waktunya sudah habis. Sesuai janji saya di awal tadi bahwa akan ada kuis menggunakan quizzes.com. Nah, ini kodenya. Oke, kita mulai ya. Silakan dijawab. Ya, silakan masih ada Rudi, Mujana, Madi menjawab. Apakah ada yang bisa mengalahkan skornya Aldi? Baik, itu saja mungkin pertemuan kita karena waktunya juga sudah habis. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa resumennya nanti dikumpulkan di GCR sebelum habis hari ini. Nanti malam masih bisa, silakan dirapikan lagi. Begitu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Makasih Bu. Izin lift. Makasih Bu. Demikian video penjelasan mata kuliah arsitektur vernakular. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.